Arini kemudian meraih bantal yang ada di dekatnya dan memeluk erat bantal tersebut. Pangeran Tristan tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Arini. Pangeran Tristan kemudian menghampiri Arini begitu dekat. Dengan perasaan malu, takut dan gugup, Arini langsung menutup wajahnya dengan bantal. Dengan sangat perlahan, Pangeran Tristan ingin menyentuh tubuh Arini. Ketika tangan Pangeran Tristan hampir saja menyentuh tubuh Arini, tiba-tiba terdengar suara di balik pintu memanggil Pangeran Tristan. Membuat Pangeran Tristan merasa sangat kesal. Pangeran Tristan menoleh ke arah pintu itu dengan wajah marah sambil berkata, "Siapa yang telah berani mengetuk pintu di saat seperti ini? Siapapun itu, aku akan menghukumnya. Karena dia telah menggangguku. Dia telah merusak momen terindah di dalam hidupku. Apakah dia tidak pernah memikirkan hal itu sebelum dia berani mengetuk pintu? Lihat saja apa yang akan aku lakukan padanya." Setelah mengatakan hal itu, Pangeran Tristan berjalan menuju ke arah pintu yang terus terdengar cukup keras diketuk oleh entah siapa. Di saat Pangeran Tristan pergi, Arini pun merasa lega sambil tersenyum. Pangeran Tristan pun membuka pintu dengan suasana hati yang penuh amarah. "Ada apa ini?" kata Pangeran Tristan. Setelah membuka pintu kepada orang yang berdiri di hadapannya, Pangeran Tristan terlihat sangat terkejut. Ternyata orang itu bukanlah siapapun, melainkan ayahnya sendiri. Seketika Pangeran Tristan tidak mampu mengatakan apapun saat melihat ayahnya berdiri di hadapannya. Pangeran Tristan kemudian tertunduk dan berkata, "Ayah." Sang raja menatap Pangeran Tristan. "Maafkan ayah telah merusak malam pengantinmu, anakku," kata sang raja yang tahu jika Pangeran Tristan sedikit kesal. Lalu dengan cepat Pangeran Tristan berkata, "Oh, tidak ayah. Sungguh aku tidak apa-apa. Memangnya ada hal penting apa, ayah?" Jawab Pangeran Tristan terlihat begitu menjaga perasaan ayahnya. Raja kemudian berkata, "Tristan anakku, seorang penjaga telah melapor kepada ayah bahwa beberapa penyusup telah memasuki daerah terlarang kerajaan kita. Ayah tidak tahu apa tujuan mereka, tetapi ayah berharap kita bisa ke sana sekarang juga untuk menemui mereka dan menanyakan keperluan mereka. Kalau perlu, kita akan mengusir mereka." Pangeran Tristan tampak terkejut mendengar perkataan ayahnya. "Penyusup?" Sang raja mengangguk. "Iya Tristan, penyusup." Setelah mendengar jawaban dari ayahnya, Pangeran Tristan menoleh ke belakang dan melirik Arini yang sedang sesekali mengintipnya. "Begini saja ayah, biarkan aku yang pergi ke sana. Ayah tetaplah di sini menjaga istana dan kerajaan kita," jawab Pangeran Tristan. Sebenarnya raja merasa sangat tidak enak terhadap Pangeran Tristan, karena malam itu adalah malam spesial bagi Pangeran Tristan, yaitu putra sang raja. Tetapi karena demi kerajaan, raja harus memerintahkannya melakukan tugas kerajaan.
Raja kemudian berkata, "Tristan, sekali lagi tolong maafkan ayah, karena ayah telah merusak malam yang seharusnya menjadi malam terindah bagimu. Tetapi ayah benar-benar tidak tahu harus bagaimana." Ayah sangat kaget ketika mendengar kabar itu, dan harapan ayah hanyalah dirimu, nak. Dengan wajah sedih dan tersenyum, Pangeran Tristan lalu memeluk ayahnya. "Tidak apa-apa, ayah. Tolong jangan berkata seperti itu. Aku sangat bangga bisa melakukan pekerjaan ini. Terlebih pekerjaan ini untuk menyelamatkan kerajaan kita. Aku akan melakukan apapun, dan aku siap mati untuk melindungi kerajaan kita, ayah." Sang raja begitu terharu mendengar perkataan Pangeran Tristan. Sang raja menepuk-nepuk bahu Pangeran Tristan dan berkata, "Terima kasih, anakku. Semoga Tuhan selalu melindungimu dan kerajaan kita." Pangeran Tristan mengangguk tersenyum. Setelah itu sang raja pergi meninggalkan Pangeran Tristan. Setelah kepergian ayahnya, Pangeran Tristan menutup pintu dan kembali berjalan mendekati Arini yang sedang menatapnya. "Ada apa, Pangeran?" kata Arini. "Tidak ada apa-apa, Arini. Oh ya, aku harus pergi sekarang." Arini tampak kaget mendengar perkataan Pangeran Tristan. "Pergi? Pergi kemana, Pangeran?" Pangeran Tristan belum sempat mengatakan apapun. Arini kembali berkata, "Apakah Pangeran ingin pergi karena marah padaku? Maksudku, karena aku tidak melakukan apa yang Pangeran inginkan? Atau adakah hal yang lain yang membuat Pangeran Tristan marah padaku? Katakan, Pangeran. Aku tahu, tidak seharusnya aku melakukan itu. Tetapi aku... Pangeran Tristan ingin mengatakan sesuatu. Namun lagi-lagi Arini langsung berkata, "Pangeran Tristan, tolong maafkan aku. Jika memang itu yang membuat Pangeran marah dan ingin pergi, aku minta maaf padamu. Aku berjanji, mulai saat ini, apapun yang Pangeran inginkan dariku, aku akan melakukannya." Pangeran Tristan menarik nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya dan melirik Arini yang terus berbicara. Entah karena kesal atau gemas, Pangeran Tristan kemudian langsung menarik tubuh Arini dan mencium bibirnya dengan mesra. Seketika Arini terdiam. Kini bibirnya tak lagi mampu mengucapkan apapun. Hanya kedua bola matanya terbuka lebar dan jari jemarinya meremas tubuh Pangeran Tristan. Setelah mencium bibir Arini cukup lama, Pangeran Tristan pun melepaskannya. Setelah itu Arini berdiri mematung tak berkata apapun. Dia hanya tertunduk dan sesekali melirik Pangeran Tristan yang terus menatapnya. "Apakah sekarang aku sudah boleh bicara?" kata Pangeran Tristan. Dengan terbata-bata sambil memainkan jari jemarinya dan terus tertunduk, Arini mengangguk pelan. Pangeran Tristan lalu berkata, "Aku akan pergi untuk menyelamatkan kerajaan kita, Arini." Arini semakin tidak mengerti maksud perkataan Pangeran Tristan.
Arini menatap Pangeran Tristan tajam, kemudian mendekati Pangeran Tristan dan berdiri di hadapannya. Maaf Pangeran, aku tidak mengerti apa maksudmu. Tetapi aku tahu, Pangeran Tristan begitu marah sebelum membuka pintu itu. Bahkan Pangeran Tristan berkata akan menghukum siapapun orang yang telah mengetuk pintu dan merusak malam pengantin ini. Kata Arini semakin membuat Pangeran Tristan menggelengkan kepalanya. Pangeran Tristan mendekati wajah Arini dan menatapnya. Aku memang merasa marah Arini, karena seharusnya malam ini adalah malam yang terindah bagi kita berdua. Tetapi aku tidak akan menghukum orang yang telah mengetuk pintu itu. Arini mengerutkan keningnya lalu berkata, "Kenapa Pangeran? Memangnya siapa yang telah mengetuk pintu?" Pangeran Tristan menarik nafas panjang dan menjawab pertanyaan Arini dengan lemas. "Dia adalah ayahku, mertuamu, dan raja kerajaan ini Arini. Jadi aku tidak mungkin akan menghukum ayahku sendiri kan?"